Baik, jadi untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan TOS atau Test for Thoracic Outlet Syndrome. Nah, yang pertama saya akan melakukan tes Adson's test, di mana saya akan meminta pasien untuk fleksikan tangan, kemudian saya akan memegang di bagian arteri radialisnya. Kemudian saya minta pasien untuk chin up. Kemudian saya mengarahkan pasien untuk menoleh ke sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Kemudian itu kita tunggu berapa lama onsetnya dan berapa lama pasien bisa bertahan. Ketika pasien mengeluh nyeri atau pasien tidak mampu bertahan beberapa menit, maka Addson testnya positif. Kemudian yang kedua itu yaitu pemeriksaan costoclavicular syndrome atau Edan's test, di mana kita akan memegang bagian shoulder pasien atau bagian shoulder pasien, kemudian kita akan mengangkat, kemudian kita akan bagian ke belakang, kemudian kita akan ekstensikan ke belakang, kemudian kita ekstensikan ke depan. Setelah itu kita angkat kembali, kemudian kita nilai apakah ada tahanan atau apakah pasien mengeluh nyeri atau sakit. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan right test, di mana kita akan meminta pasien untuk mengangkat lengannya, kemudian pandangan pasien tetap ke arah depan, kemudian kita memegang arteri radialisnya juga, kemudian kita menilai berapa lama pasien bisa bertahan. Ketika pasien mengeluh dia tidak tahan atau dia tidak bisa, maka right testnya positif. Setelah itu untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu Ross elevated arm, kita minta pasien untuk mengangkat tangannya dengan posisi 90 derajat. Kemudian kita meminta pasien untuk mengepal dan membuka menutup tangannya. Kemudian kita lihat apakah di bagian shouldernya ada yang turun atau tidak simetris. Kemudian kita melihat juga seberapa lama pasien bisa bertahan. Kalau pasien mengeluh dan hanya bertahan beberapa detik saja dan mengeluh nyeri pada bagian shouldernya, maka Ross elevated arm testnya itu positif. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon arahannya dokter. Terima kasih banyak dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk tes selanjutnya yaitu tes for labral tear, dimana yang pertama tes yang akan kita lakukan yaitu tes yaitu Clan test, dimana kita akan meminta pasien untuk berbaring terlebih dahulu. Silakan baring ibu. Nah, setelah itu kita yang pertama kita lakukan itu adalah kita ekstensikan lengan pasien. Setelah itu kita angkat, kemudian kita angkat lengan bahu pasien sedikit, dengan kita masukkan tangan kita ke dalam bagian lengan pasien, kemudian seolah-olah kita mengangkat di bagian bahu pasien. Kemudian ketika pasien mengeluh nyeri pada bagian shoulder, maka mungkin terjadi fraktur atau dislokasi pada bagian shoulder pasien, dan jika nyeri Clan test positif.
Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan SLAP prehension test, di mana di sini pasien akan duduk. Kemudian yang pertama, kemudian itu kita meminta pasien untuk kita minta pasien untuk fleksikan tangannya 90 derajat dengan posisi tangan supinasi. Kemudian kita meminta pasien untuk adduksikan dan abduksikan. Kemudian kita minta pasien lagi untuk supinasi lengan pasien. Kemudian kita minta pasien lagi untuk adduksi dan abduksi. Dan ketika pasien mengeluh nyeri atau tidak bisa melakukan abduksi dan adduksi, maka pemeriksaan SLAP prehension testnya positif dan mungkin terjadi dislok pada bagian shoulder pada pasien. Baik, jadi pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan test for shoulder instability, di mana pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan anterior apprehension crown test. Sampai ibu bisa berbaring. Nah, setelah itu kita akan melakukan, kita meminta pasien untuk eksternal rotasikan tangan pasien 90 derajat. Kemudian ketika pasien mengeluh nyeri pada bagian shouldernya, maka anterior apprehension crown testnya itu positif. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan posterior apprehension test, di mana kita akan meminta pasien untuk menaruh, kemudian kita akan internal rotasi, kemudian kita akan melakukan penekanan pada bagian sikunya pasien, dan kita akan goyang-goyangkan juga sedikit. Kemudian jika pasien mengeluh nyeri atau sakit pada bagian shoulder atau bagian sininya, di bagian scapula juga, maka posterior apprehension testnya itu positif. Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga itu anterior atau posterior draw test of shoulder, di mana kita akan melakukan memegang pada bagian bahu pasien atau lengan pasien, kemudian kita goyang, kemudian kita gerakkan seperti adduksi atau abduksi. Ketika pasien mengeluh dia nyeri pada bagian shoulder, maka tes anterior ataupun posterior draw test of shouldernya itu positif. Setelah itu untuk pemeriksaan sulcus sign, kita akan meminta pasien untuk duduk. Setelah itu kemudian kita cari di bagian acromion dari pasien. Setelah kita dapat, kita tarik ke bawah, kita tarik lengan pasien ke bawah, kemudian kita cek apakah ada celah pada bagian acromion pasien. Jika ada, maka mungkin ada cedera pada bagian acromion pada pasien. Kemudian untuk yang tes selanjutnya yaitu tes for impeachment. Nah, yang pertama itu NIR test, di mana kita meminta pasien untuk berdiri atau duduk. Kemudian kita memfiksasi pada bagian skapula pasien, kemudian kita meminta pasien untuk fleksikan, kemudian sambil kita fiksasi pada bagian skapula. Kemudian setelah itu kita internal rotasikan pada bagian pada bagian lengan pasien atau siku pasien, kemudian kita fleksikan kembali. Nah, kalau dia terjadi nyeri atau sakit pada bagian bahu pasien, maka dia NIR testnya positif. Nah, kemudian untuk tes yang kedua itu Hawkins-Kennedy test, di mana kita meminta pasien untuk kita fiksasi juga pada bagian skapulanya, kemudian kita ekstensi 90 derajat, kemudian kita internal rotasikan,
apakah dia terjadi nyeri pada bagian apakah dia nyeri pada bagian shoulder atau tidak. Jika dia terjadi nyeri atau sakit, maka Hawkins Kennedy testnya positif. Kemudian yang terakhir itu yaitu posterior internal impingement test, di mana kita minta pasien untuk berbaring. Namun di sini pasien tidak dapat berbaring, jadi kita anggap saja berbaring. Kemudian kita kemudian kita fleksikan tangan pasien 90 derajat. 90 derajat. Kemudian kita jika pasien mengeluh sakit atau terjadi nyeri pada bagian shoulder, maka posterior internal impingement testnya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryaningsi Indrapatiku, NIM C014212160. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan pemeriksaan tes provokasi pada shoulder. Nah, yang pertama itu tes Nues test. Nah, yang pertama yang kita akan lakukan yaitu tes Sergason. Nah, yang pertama itu kita meminta pasien untuk berdiri atau duduk, tapi di sini pasiennya berdiri. Kemudian kita berada di posisi yang lengan pasien yang sakit. Kemudian kita meminta pasien untuk kita melihat bahu pasien sejajar atau shoulder pasien sejajar. Kemudian kita meminta pasien untuk melakukan supinasi pada lengannya yang menghadap ke bawah dengan posisi 90 derajat. Kemudian kita menaruh tangan pada bagian shoulder. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan eksternal rotasi. Kemudian kita menilai apakah dia ada lekukan yang muncul pada bagian kepala di bagian shouldernya. Terus dia akan dia akan positif ketika dia bagian shoulder pasien itu nyeri dan muncul lekukan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan speed test, di mana kita meminta pasien untuk kita meminta pasien untuk dia ekstensikan full lengannya 90 derajat. Kemudian kita meminta pasien untuk menahan, untuk memberi lawanan. Kalau dia terjadi nyeri pada bagian shoulder, maka itu positif speed testnya. Kemudian kita meminta pasien juga untuk melakukan ekstensikan lengan pasien 90 derajat. Kemudian kita meminta pasien untuk melawan tangan kita memberi tahanan. Kemudian kalau dia juga nyeri di bagian shouldernya, maka dia speed testnya positif. Kemudian untuk tes yang ketiga yaitu tes drop arm test, di mana kita minta pasien untuk abduksikan lengannya 120 derajat. Kemudian kita minta pasien untuk adduksikan kembali ketika dia terjadi tahanan atau pasien mengeluh bahwa bagian shouldernya nyeri atau sakit, maka drop arm testnya itu positif. Kemudian untuk yang ketiga itu empty can test. Empty can test itu dimana kita minta pasien untuk ekstensikan lengannya 90 derajat. Kemudian kita minta pasien untuk menghadapkan ke bawah lengannya, dan jari jempolnya itu menghadap ke lantai. Kemudian itu kita beri tahanan. Apakah dia ada nyeri atau tahanan. Ketika dia nyeri atau sakit, maka empty can testnya itu positif. Kemudian untuk tes yang kelima itu lift off test, di mana kita minta pasien untuk menghadap belakang. Kemudian kita ambil tangan pasien, kita taruh di belakang. Kemudian kita beri tahanan pada tangan pasien. Ketika di bagian shoulder pasien ini sakit atau nyeri, maka lift off testnya itu positif, yang menandakan ada cedera pada bagian shouldernya. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan Bell's press, di mana kita meminta pasien untuk menaruh tangannya di bagian abdomen. Kemudian kita memberikan tahanan pada lengan pasien
pada tangan pasien ketika di bagian shouldernya ini nyeri atau sakit, maka Bell's Press-nya itu positif, yang menandakan bahwa ada cedera atau pergeseran pada bagian shoulder pasien. Terima kasih.